Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Sepuluh menit kemudian, dua pilot helikopter dan seorang mekanik tiba dengan taksi. Doni akhirnya melihat penyelamat dalam hidupnya. Ketiga orang ini pertama-tama membawa dia dan putranya Alvin ke dalam mobil. Kemudian membawa 5 orang lainnya yang terluka ke dalam mobil. Sopir membawa mereka ke lapangan sekolah tempat helikopter mendarat. Ketiga orang itu dengan susah payah mengangkat 7 orang tersebut ke dalam helikopter dan kemudian lepas landas di bawah kegelapan malam menuju Manado. Ketika Doni dan Alvin datang ke Makassar, mereka menggunakan pesawat pribadi dengan gaya yang sangat angkuh dan arogan. Siapa yang bisa menyangka bahwa ketika mereka pergi, mereka akan terluka parah, dipermalukan, dan pergi dengan cara yang sangat menyedihkan serta memalukan. Di dalam kabin, Doni dan putranya Alvin melihat pemandangan malam Makassar yang gemerlap sambil menangis. Tidak ada yang menyangka kalau perjalanan mereka ke Makassar akan berakhir dengan cara yang begitu tragis. Setelah menangis cukup lama, mereka akhirnya berhasil menenangkan diri. Sambil memegangi tangannya yang patah, Alvin berkata dengan marah, "Ayah, aku tidak mengerti. Bukankah Andi itu hanya menantu dari keluarga kecil? Bagaimana bisa dia menjadi begitu kuat? Bahkan 5 orang pengawal keluarga hartawan pun bukan tandingannya." Dia menambahkan, "Entah kenapa, aku merasa seolah keluarga Rewa sengaja membantu Andi." Wajah Doni berubah menjadi gelap dan dia berkata, "Kau berpikir terlalu banyak. Andi hanya menantu dari keluarga kecil. Mungkin dia dulu berlatih dengan seseorang yang hebat, tapi dia tidak mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Rewa di Jakarta." Alvin berkata, "Tapi kenapa keluarga Rewa membantunya? Dan mereka memiliki nama keluarga yang sama. Mungkinkah mereka adalah kerabat jauh?" Doni menggelengkan kepalanya. Lihatlah betapa protektifnya keluarga Rewa. Bahkan seorang penjaga keamanan dan manajer lobi pun tidak diizinkan untuk dihina. Mereka bahkan bersedia berhadapan dengan keluarga kita untuk itu. Kalau Andi benar-benar merupakan kerabat jauh keluarga Rewa, bagaimana mungkin keluarga Rewa akan membiarkan dia menjadi menantu sampah di Makassar? Kemudian Doni melanjutkan, "Ku dengar Andi sangat dihina dalam keluarganya, dan keluarga istrinya bahkan tidak bisa dianggap sebagai keluarga tingkat 3. Kalau Andi benar-benar merupakan kerabat jauh keluarga Rewa pasti sudah bertindak untuk menaklukkan keluarga istrinya sejak lama." Berbicara sampai di sini, Doni merasa sangat menyesal dan berkata, "Kalau saja aku tahu Andi memiliki kekuatan pribadi yang begitu kuat, aku akan mengumpulkan belasan atau 20 orang ahli untuk menghabisinya sekaligus. Dengan begitu, tidak perlu ada masalah seperti ini." Menyebut nama Andi membuat Alvin merasa sangat marah. Dia segera bertanya, "Ayah, apa yang akan kita lakukan dengan Andi? Semua ini terjadi karena dia. Kalau bukan karena dia yang mengalahkan 5 orang pengawal bodoh itu, mereka tidak akan pernah menyinggung Ibnu Komar dan keluarga Rewa tidak akan menghukum kita. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos." Doni berkata dengan suara dingin, "Keadaan kita saat ini sangat tidak menguntungkan. Jadi, melawan Andi saat ini bukanlah tindakan yang bijaksana. Setelah kita kembali ke Manado, kita akan bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah badai ini berlalu, kita akan merencanakannya lebih lanjut." Alvin terkejut dan berkata, "Ayah, Andi telah membuat kita dipermalukan di depan seluruh negeri. Apakah kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja?" Dengan wajah dingin Doni berkata, "Bagaimana mungkin kita akan membiarkannya begitu saja?
Setiap orang yang berani menyinggung keluarga kita harus membayar dengan nyawa mereka. Dendam atas tangan yang patah dan penghinaan terhadap keluarga kita. Aku akan memastikan Andi membayar semuanya dengan darah. Aku akan membuatnya mati tanpa kuburan. Saat Andi belum selesai memasak, sang kalak menelponnya untuk memberitahu bahwa tok-tok sudah dibeli. Dia membuka tok-tok dan melihat video tersebut sudah kembali dan benar-benar ditempatkan sebagai video pembuka pertama bagi semua pengguna. Jumlah sukanya meningkat dengan cepat, hingga kini sudah melebihi 5 juta. Ini membuatnya merasa sangat puas. Tampaknya kali ini keluarga hartawan benar-benar akan merasa kesulitan. Video ini setidaknya akan dibiarkan oleh Andi berada di tok-tok untuk beberapa waktu. Pasti keluarga hartawan akan merasa sangat menderita, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai memasak, Andi menaruh ponselnya dan membawa hidangan dari dapur. Dia baru menyadari kalau Najwa sudah pulang dan sedang duduk di ruang tamu sambil melihat ponsel. Bukan hanya Najwa yang sedang melihat ponsel. Kedua mertuanya, Ridwan dan Carla, juga sedang melihat ponsel. Sambil melihat ponsel, Carla berkata dengan kagum, "Jafar dan Lukman ini benar-benar berani. Mereka bicara seperti itu tentang keluarga hartawan. Apakah mereka tidak tahu kalau keluarga hartawan akan menghancurkan mereka?" Najwa melihat video itu dengan cemas. Dia mengenali Lukman yang ada di dalam video tersebut. Dia menyaksikan sendiri saat dahi Lukman diukir oleh Albert di tempat pemandian air panas. Sekarang, dalam video tersebut, ayah Lukman juga memiliki ukiran di dahinya. Najwa langsung memikirkan Andi dan merasa bahwa hal ini sepertinya tidak terlepas dari Andi. Jadi, saat dia melihat Andi membawa hidangan keluar dari dapur, dia segera berjalan mendekatinya dan bertanya dengan suara rendah, "Andi, jujur saja, apakah kau mengalami konflik lagi dengan Lukman dan ayahnya?" Andi menjawab dengan berbohong, "Tidak, aku bahkan tidak pernah bertemu dengan mereka." Najwa mengerutkan alisnya. Dia teringat kalau pagi ini dari dapur, dia melihat Andi naik mobil mewah milik Fania. Dia merasa sedikit cemburu. Jadi dia bertanya dengan suara rendah, "Kalau begitu, kenapa pagi ini ketika kau keluar, gadis dari keluarga Wirawan itu yang menjemputmu?" Andi terkejut sejenak lalu berkata dengan serius, "Dia menjemputku karena kakeknya mengundangku ke pesta ulang tahunnya hari ini." Najwa merasa cemburu, bibirnya cemberut, dan dia bertanya, "Kenapa Fania begitu baik padamu? Bahkan dia datang sendiri untuk menjemputmu. Aku melihatnya membuka pintu mobil untukmu dengan sikap yang sangat hormat. Apakah dia menyukaimu?" Andi rewel tertawa. "Memangnya kau lupa siapa suamimu ini? Aku adalah seseorang yang bahkan tidak punya pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan melihat feng shui untuk menipu beberapa orang. Tentu saja, itu tidak cukup untuk membuat gadis dari keluarga Wirawan menyukaiku. Keluarga Wirawan adalah keluarga nomor 1 di Makassar. Pikirkan sendiri, bagaimana mungkin dia bisa tertarik padaku? Apalagi aku sudah menikah. Siapa di Makassar ini yang tidak tahu kalau aku adalah seorang suami yang hidup menumpang dari istrinya?" Najwa segera berkata, "Jangan merendahkan dirimu seperti itu. Bagaimanapun juga kau adalah suamiku. Kau bukan sampah dan juga bukan suami yang hidup menumpang." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Aku merasa di seluruh Makassar ini orang yang paling beruntung adalah aku dan orang yang paling menghargai aku adalah kau." Sambil berbicara, Andi berkata lagi, "Jadi kau bisa melihat mana mungkin gadis besar dari keluarga Wirawan itu tertarik dengan orang rendahan seperti aku."
Najwa tidak bisa menahan diri dan berkata, Tapi aku melihat dia benar-benar menghormatimu. Dia bahkan rela turun dari mobil untuk membukakan pintu untukmu." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Dia menghormatiku karena kakeknya mempercayaiku. Kakeknya sudah tua, jadi beliau percaya pada Feng Shui, nasib, dan takdir. Dan aku adalah salah satu yang dia percaya. Karena itulah kakeknya menghormatiku. Tentu saja cucu perempuannya juga harus bersikap sopan kepadaku. Kalau dia memperlakukan aku dengan buruk dan kakeknya mengetahui hal itu, yang akan mendapat masalah adalah dia sendiri." Najwa mengangguk pelan. Penjelasan Andi ini terdengar masuk akal. Semuanya bisa diterima dan dijelaskan dengan baik. Dengan demikian, keraguan di hatinya pun berkurang. Sebenarnya sepanjang hari ini, suasana hati Najwa tidak begitu baik. Bahkan ketika berbelanja dengan Elsa, dia tampak kurang bersemangat. Penyebab utamanya adalah karena dia selalu merasa bahwa Fania sepertinya benar-benar tertarik pada suaminya, Andi. Inilah yang sering disebut bahwa intuisi keenam wanita itu sangatlah kuat. Hanya dengan melihat dari jauh saja, Najwa sudah bisa menebak kalau sepertinya Fania menyukai Andi. Dan ternyata dugaannya benar. Untungnya Andi cepat tanggap sehingga bisa menghilangkan keraguan Najwa. Sebenarnya di lubuk hatinya, Andi juga sangat menyadari perasaan Fania terhadapnya. Tapi dia tidak pernah memiliki niat untuk mengkhianati Najwa. Jadi dia selalu berpura-pura tidak tahu apa-apa di hadapan Fania. Pada saat ini, hati Najwa sudah lebih tenang dan dia berkata, "Sebaiknya kau tidak terlalu dekat dengan orang-orang dari kalangan atas ini. Mereka percaya padamu sekarang, tapi jika suatu saat nanti ketika mereka tidak percaya lagi, kau bisa saja mengalami kerugian besar." Andi Rewa segera mengangguk dan dengan serius berkata, "Jangan khawatir, aku akan berusaha menjaga jarak dengan mereka di masa depan." Melihat sikapnya yang tulus, Najwa merasa sedikit lega. Pada saat ini, Ridwan berjalan mendekat dan tiba-tiba bertanya, "Andi, kapan villa kita di Desiland selesai direnovasi?" Sebenarnya Ridwan menanyakan tentang villa adalah untuk mengalihkan perhatian Carla dari Andi. Dia tahu seperti apa temperamen istrinya dan ditambah lagi akhir-akhir ini Carla sepertinya semakin mudah marah. Jadi Ridwan juga khawatir Carla akan terus-menerus mengejek dan mengkritik Andi tanpa henti. Dalam pandangan Ridwan, menantunya ini telah berkali-kali menyelamatkan hidupnya. Jadi sekarang dia benar-benar menyayangi menantunya ini. Namun, begitu dia menanyakan tentang villa, perhatian Carla langsung teralihkan. Carla menatap Andi dan langsung bertanya, "Benar, kapan villa itu selesai direnovasi sehingga kita bisa pindah? Setelah kita pindah, aku ingin punya satu kamar khusus untuk meja kartu. Dengan begitu, aku bisa mengundang teman-temanku ke villa untuk bermain kartu." Andi Rewa malas untuk berdebat dengan ibu mertuanya. Jadi dia hanya berkata dengan tenang, "Hari ini aku bertemu dengan Zeki Harun. Menurutnya villa itu hampir selesai, hanya tinggal perabotan dan elektronik rumah tangga saja. Kalau kita ingin pindah, kita bisa beli beberapa perabotan dan elektronik rumah tangga lalu pindah." Ridwan sangat gembira mendengar bahwa villa itu hampir bisa dihuni. Di sampingnya, Carla juga sangat gembira. Sambil tertawa bahagia dia berkata, "Bagus, bagus, bagus. Akhirnya kita bisa keluar dari rumah jelek ini." Namun tiba-tiba dia tersadar, membeli perabotan dan elektronik rumah tangga. Memangnya villa itu tidak disertai dengan perabotan dan elektronik rumah tangga? Uangnya sudah disumbangkan semua oleh Andi.
Dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk membeli elektronik rumah tangga? Mengingat ini, ekspresi Carla langsung berubah menjadi tidak menyenangkan dan dia berkata dengan suara dingin, "Zeke Harun itu sungguh keterlaluan. Sudah memberikan villa yang begitu mahal, tapi tidak disertai dengan perabotan dan elektronik rumah tangga. Malah menyuruh kita membelinya sendiri. Kenapa dia pelit sekali?" Najwa mendengar ini dan berkata dengan putus asa, "Astaga ibu, dia sudah memberikan kita villa semahal itu dan ibu masih saja merasa tidak puas?" Melihat Carla yang sangat marah, Andi langsung mengerti kalau ibu mertuanya ini pasti takut kalau Najwa dan Ridwan tahu bahwa dia telah menghabiskan semua uangnya. Jadi, Andi sengaja berkata, "Ibu, Tuan Zeke memberikan villanya, bukan perabotan dan elektronik rumah tangga. Selain itu, perabotan dan elektronik rumah tangga itu harus dipilih sesuai selera pribadi. Kalau dia memberikannya dan kita tidak suka, nanti harus disimpan di mana semua perabotan itu." Carla langsung membantah, "Kalau sudah diberikan, kenapa aku tidak suka? Selama gratis, aku pasti suka." Ridwan menimpali, Sudah, tidak usah ribut. Besok kita pergi ke toko perabotan untuk melihat-lihat dan membeli yang kita suka. Lagi pula kita masih memiliki uang tabungan, bukan?" Carla langsung panik dan berkata, "Tidak usah beli, suruh Tuan Harun yang memberikannya." Setelah itu, dia dengan marah berkata kepada Andi Rewa, "Cepat, telepon Tuan Harun itu dan tanyakan, apa-apaan ini? Sudah memberikan mobil, tapi tidak mengisi bensin. Lalu bagaimana cara mengemudinya? Suruh dia menyiapkan semuanya dulu, baru kita pindah." Ridwan berkata, "Cukup, Carla, bersyukurlah sedikit dan berhenti mengeluh. Ambil uang kita dan besok kita beli perabotan. Setelah membeli perabotan, minggu depan kita panggil perusahaan pindahan untuk pindah." Carla tiba-tiba panik dan berkata, "Tidak bisa. Soal perabotan belum jelas, tidak bisa pindah." Ridwan bertanya dengan dahi berkerut, "Apanya yang belum jelas? Perabotan yang kita pakai, kita beli sendiri. Apanya lagi yang belum jelas?" Carla terbata-bata dan berkata, Aku tidak mau beli. Kalau mau beli, beli sendiri." Ridwan langsung berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku mana punya uang untuk beli perabotan sendiri? Semua uang tabungan keluarga kan ada di tanganmu." Carla langsung bungkam. Kemudian dia hanya bisa berkata dengan lesu, "Begini saja, saat kita pindah nanti, kita bawa perabotan lama kita, dan untuk sementara kita pakai itu dulu." Ridwan terkejut dan berkata, "Apa?" Tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Carla selalu memikirkan tentang villa di Desiland. Bahkan ketika villa itu belum selesai direnovasi, dia sudah tidak sabar ingin pindah. Bahkan beberapa kali mengajak Ridwan untuk melihat proses renovasinya. Pada saat itu, Carla sendiri juga sudah merencanakan jenis sofa apa yang akan dibeli untuk ruang tamu, jenis tempat tidur apa yang akan dibeli untuk kamar tidur, dan jenis meja makan apa yang akan dibeli untuk ruang makan. Dengan kata lain, sebelumnya Carla sendiri tidak pernah berpikir kalau Tuan Harun akan menyediakan perabotan. Jadi sebenarnya Carla sudah siap mengeluarkan uang untuk membeli perabotan dan sangat tidak sabar untuk segera pindah. Tapi kenapa sekarang ketika villa hampir selesai direnovasi, dia tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli perabotan dan pindah? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu Ridwan dengan suara dingin bertanya, "Carla, kenapa kau mati-matian tidak mau membeli perabot? Apa sebenarnya alasannya? Apakah uang tabungan kita tidak sebanyak yang kita kira?" Carla dengan gugup berkata, Bukan begitu. Aku hanya ingin menghemat uang." Ridwan mengerutkan kening dan berkata, "Buka aplikasi perbankan di ponselmu. Biar aku lihat saldo rekeningnya."
Carla sangat panik, tetapi dia pura-pura marah dan berkata, "Apa maksudmu, Ridwan? Kau mau memeriksa keuanganku? Kau tidak percaya padaku? Sudah kubilang, masalah keuangan di rumah ini sepenuhnya ada dalam kendaliku. Kau tidak punya hak untuk mencampurinya." Pada saat ini Najwa juga berkata, "Bu, meskipun masalah uang diurus olehmu, tapi aku dan ayah tetap berhak mengetahui kondisi keuangan keluarga. Kalau ayah ingin melihat saldo rekening, ibu cukup membuka aplikasi perbankan dan menunjukkannya." Carla menggigit bibirnya dan pertahanannya benar-benar runtuh. Dia melihat Ridwan dengan ragu-ragu, lalu memberanikan diri untuk berbisik, "Uangnya sudah habis." Ridwan langsung marah dan dengan suara tinggi bertanya, "Apa? Uangnya sudah habis? Semuanya habis?" Ridwan berteriak begitu keras sehingga membuat Carla ketakutan. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengaku. Jadi dengan suara gemetar dia berkata, "Suamiku, maafkan aku. Uang kita semua hilang karena aku berjudi." Dia tidak berani mengatakan bahwa dia dijebak oleh Novia karena keluarga Tama masih mencari keberadaan Novia. Kalau dia mengatakan yang sebenarnya dan hal ini tersebar, keluarga Tama kemungkinan besar akan segera datang mencarinya. Ketika Ridwan mendengar bahwa Carla kehilangan semua uang tabungan keluarga karena berjudi, dia menjadi sangat marah sampai-sampai tidak bisa mengendalikan diri dan langsung menampar wajah Carla sambil memarahi. "Kau kehilangan semua tabungan keluarga karena berjudi? Perempuan bodoh! Apakah kau tidak tahu kalau itu adalah tabungan kita sekeluarga selama bertahun-tahun?" Selama bertahun-tahun menikah dengan Ridwan, ini adalah pertama kalinya Carla ditampar. Carla menutupi wajahnya. Dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi marah. "Ridwan, kau berani memukulku?" Kali ini Ridwan benar-benar marah. Dia menarik rambut Carla dan mulai menamparnya berulang kali sambil memarahi. "Kau sudah menghabiskan semua uang hasil kerja keras kita. Aku bukan hanya akan memukulmu, tapi aku juga akan menceraikanmu." Najwa terkejut melihat kejadian ini. Dia segera maju untuk melerai, tetapi Ridwan berkata, "Jangan ada yang menghalangiku. Hari ini, aku tidak hanya akan memukul perempuan bodoh ini, tapi aku juga akan benar-benar memutuskan hubungan dengannya." Carla yang saat ini wajahnya sudah berdarah, merasa sangat marah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia langsung panik. Dari pengalaman bertahun-tahun mengenal Ridwan, dia tahu bahwa kali ini Ridwan memang benar-benar marah. Kalau Ridwan benar-benar ingin menceraikannya, maka dia akan kehilangan segalanya dan tidak akan ada yang mendukungnya. Pada saat seperti ini, Carla benar-benar tidak ingin bercerai. Jadi meskipun dipukul, dia hanya bisa bertahan. Dia mulai menangis dengan keras. "Suamiku, aku salah suamiku. Tolong maafkan aku." Sambil berkata begitu, dia jatuh berlutut dan memeluk kaki Ridwan sambil menangis. "Suamiku, aku tidak bermaksud kehilangan begitu banyak uang. Aku hanya terbawa suasana dan tertipu oleh orang lain. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar menyadari kesalahanku." Najwa yang mendengar ini juga merasa tidak tega. Sebagai anak, mana bisa dia melihat orang tuanya bercerai? Oleh karena itu, dia hanya bisa memohon, "Ayah, ibu sudah mengaku kesalahannya, jadi tolong maafkan dia kali ini ya." Sambil berkata begitu, dia segera menambahkan, "Uang yang hilang bisa kita cari lagi. Lagi pula perusahaanku sekarang berkembang cukup baik. Aku yakin kita akan semakin banyak menghasilkan uang di depannya." Ridwan dengan marah berkata, "Ini bukan masalah nominal uangnya, tetapi masalah prinsip. Dia seharusnya bertanggung jawab penuh dalam mengelola tabungan keluarga kita, tetapi dia malah menghabiskannya tanpa memberitahu kita. Ini tidak bisa dimaafkan. Menurutku, lebih baik kita memutuskan hubungan dengannya."
sehingga dia tidak menyakiti kita lagi di masa depan. Najwa menghela nafas panjang dan bingung harus berkata apa. Ayahnya memang benar, namun bagaimanapun juga, ibunya Carla tetap ibunya. Carla yang ketakutan dengan sikap tegas Ridwan segera memeluk kakinya erat-erat sambil menangis terseduh-seduh dan berkata, Suamiku, kau tidak bisa menceraikanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Maafkan aku kali ini ya. Kumohon, kalau kau tidak memaafkanku, hidupku tidak ada artinya lagi. Aku akan mati saja. Selesai berbicara, dia melepaskan kaki Ridwan dan berlari menuju balkon. Najwa kaget. Dia buru-buru mengejar. Rumah mereka berada di lantai 15. Jika ibunya benar-benar mencari jalan pintas, maka itu bisa berakibat fatal untuk rumah sekelas rumah susun seperti itu. Ridwan menatapnya dengan dingin dan berkata, Najwa, jangan pedulikan dia, biarkan dia melompat. Aku tidak percaya dia benar-benar akan melakukannya. Ibumu adalah master dalam menangis, mengamuk, dan mengancam bunuh diri. Kemampuannya sudah sangat sempurna. Carla mendengar ini dan berteriak, Ridwan, kau benar-benar ingin memaksaku mati? Baik, aku akan benar-benar melompat dan membuatmu merasa bersalah seumur hidup. Setelah berkata begitu, dia sudah sampai di balkon. Dia membuka jendela dan mengangkat kakinya untuk memanjat keluar. Suara Carla yang berteriak di jendela terdengar oleh seluruh kompleks rumah susun itu. Segera setelah itu, terdengar seseorang berteriak marah dari bawah. Hei, wanita jelek, kalau kau mau mati, mati di luar sana. Jangan mati di kompleks kami. Harga rumah di sini akan turun karena ulahmu. Mendengar ini, Carla langsung marah, memaki. Sampah mana yang berani bicara seperti itu kepadaku? Aku akan mati dimanapun aku mau. Kalau aku mati, aku akan menjadi hantu dan menghantuimu dan keluargamu setiap hari. Kalau perlu, aku juga akan menyeret keluargamu untuk mati. Suamimu akan ditabrak mobil dan anak-anakmu akan disambar petir malam ini. Mendengar ini, suasana di luar langsung hening. Tidak ada yang menyangka Carla bisa sekejam itu dan mengutuk orang dengan kata-kata seperti itu. Najwa sendiri merasa putus asa. Di satu sisi, ayahnya ingin bercerai, ibunya ingin bunuh diri, dan di tengah semua itu, ibunya masih bisa berdebat dengan seseorang yang tidak dikenal dari balkon dengan bahasa yang sangat kasar. Ridwan juga mulai panik. Dia tahu Carla punya kemampuan berdebat yang luar biasa, tapi tidak menyangka akan sekeras ini. Kalau dia tetap bersikeras untuk bercerai, apakah Carla akan menghabiskan sisa hidupnya untuk memaki-maki di depannya? Hidup seperti itu tidak ada bedanya dengan neraka. Setelah berdebat di balkon, Carla tampak lebih tenang. Dia turun dari balkon, membersihkan debu di pakaiannya, lalu berjalan kembali ke dalam ruangan dan berkata kepada Ridwan, Ridwan, kalau kau ingin bercerai, berikan rumah ini padaku. Setiap bulan, beri aku uang belanja 10 juta dan kau tidak boleh tinggal di rumah baru di Villa Desiland karena aku juga akan tinggal di Villa Desiland. Kau harus pergi dengan tangan kosong dan mencari cara untuk hidup sendiri. Ridwan merasa marah dan spontan berkata, kaulah yang bersalah di rumah ini. Seharusnya kau yang pergi dengan tangan kosong, bukan aku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ridwan hampir gila. Bagaimana bisa? Tadinya dia yang memegang kendali, tapi tiba-tiba Carla kembali mendominasi situasi. Carla sudah nekat. Dengan penuh percaya diri dia berkata, ya, aku memang tidak tahu malu. Iya, mau apa kau? Kalau kau ingin bercerai, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kau mau mencoba? Ridwan tiba-tiba benar-benar merasa sangat terhina. Andi melihat ini dan hanya bisa menghela nafas. Sepertinya ayah mertuanya kalah lagi dalam pertempuran ini. Saat ini Najwa segera mencoba menengahi. Ayah, ibu,
tolong jangan bertengkar lagi. Apa yang sudah terjadi biarlah berlalu. Mulai sekarang, mari kita hidup dengan baik. Ibu jangan mengelola uang lagi dan kurangi bermain kartu. Mulai sekarang, ayah yang mengelola uang, tapi jangan membicarakan masalah yang sudah terjadi. Andi Rewa juga mendukung. Benar ayah, biarkan masalah ini berlalu. Nanti kita cari cara untuk menghasilkan uang lagi. Perusahaan Najwa pasti akan semakin baik. Mendengar kata-kata anak-anaknya, Ridwan dan Carla terdiam. Mereka tahu bahwa perceraian hanya akan membawa lebih banyak penderitaan dan kesulitan bagi seluruh keluarga. Jadi mereka berdua dengan terpaksa setuju untuk berdamai dan mencoba memulai lagi dari awal. Dengan suasana hati yang sedikit lebih baik, keluarga Ridwan mencoba untuk memulai kembali dengan harapan bahwa masa depan akan lebih baik dan penuh dengan kebahagiaan. Setelah drama ini berakhir, Andi dan Najwa kembali ke kamar dengan pikiran masing-masing. Saat Andi dan Najwa sudah bersiap untuk beristirahat, di langit di atas kota Manado, sebuah helikopter berat datang dengan kecepatan tinggi dan suara menderu. Akhirnya Doni dan Alvin tiba di atas villa mewah milik keluarga hartawan dengan helikopter super cepat dan mahal itu. Semua anggota keluarga hartawan sudah berkumpul di halaman rumput besar villa tersebut. Mereka menunggu dengan cemas. Mereka sudah mengetahui apa yang dialami Doni dan Alvin di Makassar. Edo juga ikut menunggu di salah satu sisi halaman bersama ibunya. Dari helikopter, Doni dan Alvin merasa sangat emosional hingga menitikkan air mata saat melihat keluarga mereka yang menunggu di bawah. Pengalaman di Makassar bagaikan neraka yang menyebabkan penderitaan besar bagi mereka berdua. Perasaan mereka menjadi sangat campur aduk saat bisa kembali ke rumah. Bahkan ketika masih di langit malam kota Manado, di atas wilayah Malalayang, mereka dapat melihat hamparan laut tepi pantai dan lampu-lampu kota yang menyala yang membuat mereka mulai sedikit merasa lega, terutama ketika mereka akhirnya tiba di rumah keluarga hartawan. Helikopter mendarat, pintu kabin terbuka, dan pelayan keluarga hartawan segera maju untuk membantu Doni, Alvin, serta Anto dan 4 orang lainnya turun dari helikopter. Ketika keluarga melihat bahwa Doni dan Alvin keduanya mengalami patah kaki, bahkan Alvin juga mengalami patah tangan, mata mereka memerah dan seluruh keluarga terkejut. Mereka tidak mengerti kenapa putra sulung dan cucu tertua keluarga hartawan menjadi begitu mengenaskan setelah pergi ke Makassar. Apalagi ketika mereka melihat tulisan di dahi Anto dan 4 orang pengawal lainnya. Semua orang langsung tertegun. Saat Edo melihat salah satu dari mereka memiliki tulisan yang menghinanya, dia langsung marah dan menendang perut orang itu. Doni segera berkata, "Edo, jangan gegabah. Kelima orang ini dan tulisan di dahi mereka tidak boleh diusik. Kalau tidak, keluarga Rewa dari Jakarta tidak akan melepaskan kita." Semua orang yang hadir terkejut. Keluarga Rewa dari Jakarta? Edo juga ketakutan. Dia tahu betapa kuatnya keluarga Rewa dari Jakarta itu, yang sama sekali bukan lawan yang bisa dihadapi keluarga hartawan. Namun dia tidak mengerti kenapa keluarga Rewa dari Jakarta menargetkan keluarganya. Apa yang salah dengan keluarganya? Saat ini, adik Doni dengan wajah penuh penyesalan berkata, "Kakak, kau harus segera melihat ayah. Setelah serangan jantungnya, dia tidak bisa bangun lagi. Sekarang dia terbaring di ruang perawatan intensif kita." Doni segera berkata, "Cepat bantu aku. Aku harus segera melihatnya." Saat ini, ayah Doni sudah terbaring di ruang perawatan intensif di rumah mewah mereka sendiri. Ketika dia melihat Doni masuk, dia langsung marah.
Kau ini tidak berguna. Aku menyuruhmu ke Makassar untuk mencari tahu siapa yang melukai Edo. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah membuat keluarga hartawan kehilangan muka sepenuhnya." Sambil menunjuk kaki kanannya, Doni berkata dengan penuh penyesalan, "Ayah, kakiku dan kaki Alvin sudah lumpuh. Bahkan tangan Alvin juga lumpuh. Apakah ayah benar-benar berpikir aku ingin hal ini terjadi? Tapi kita benar-benar tidak bisa menyinggung keluarga Rewa dari Jakarta. Bahkan kalau mereka ingin nyawa kita berdua, kami tidak bisa melawan." Ayah Doni mendengus dingin dan berkata, "Apakah video di internet sudah dihapus?" Doni tidak berani mengatakan kalau aplikasi TokTok sudah dibeli oleh keluarga Rewa karena dia takut membuat ayahnya marah. Jadi dia pun berkata, Sudah, videonya sudah dihapus." Ayah Doni mengangguk dan berkata, "Dalam 24 jam, 2 orang yang ada di dalam video itu harus ditemukan dan mereka harus mati." Doni segera berkata, "Ayah, tenang Jo, aku pasti akan melakukan seperti yang kau perintahkan." Melihat emosi ayah Doni mulai stabil, semua orang segera pamit dengan sikap hormat. Setelah keluar dari ruang perawatan intensif, Doni dan Alvin langsung dibawa ke dokter keluarga untuk mendapatkan perawatan. Namun, setelah dokter memeriksa, mereka menemukan bahwa lutut kedua ayah dan anak ini sudah hancur total dan tidak mungkin untuk pulih. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memasang sendi lutut buatan, lalu melakukan operasi penggantian. Dampaknya adalah nantinya kedua orang itu akan sedikit terpincang-pincang dan tidak bisa berlari. Pada saat ini, 10 mobil van berkapasitas 70 orang melaju cepat memasuki kota Makassar dan berhenti di depan rumah Jafar. 10 mobil ini datang dengan tujuan mengambil nyawa Jafar dan putranya Lukman. 70 orang ini mengepung rumah Jafar. Namun ketika mereka menerobos masuk, mereka menemukan bahwa rumah itu sudah kosong. Pemimpin kelompok tersebut berkata dengan marah, "Kurang ajar, mereka berhasil kabur. Kalau mereka ada di rumah, kita bisa langsung membunuh mereka dan melapor kepada Tuan Doni. Tapi kalau mereka tidak ada di rumah, mereka bisa berada di mana saja. Kota Makassar ini saja memiliki jutaan penduduk, sementara kita hanya 70 orang. Kemana kita harus mencari mereka?" Yang lainnya bertanya, "Lalu bagaimana? Mungkin sebaiknya kita menelpon Tuan Doni terlebih dahulu. Kalau tidak, Tuan Doni bisa berpikir kita tidak kompeten, dan kalau dia menyalahkan kita akan berada dalam masalah besar." Pemimpin kelompok itu segera menelpon Doni. Doni baru saja menangani luka di lututnya dan sedang menunggu sendi lutut khusus yang dipesan untuk transplantasi. Dia segera mengangkat teleponnya dan bertanya dengan keras, "Halo, bagaimana Ngoni di situ? Apakah kalian sudah membunuh Jafar dan Lukman?" Pemimpin kelompok itu berkata dengan canggung, "Tuan Doni, rumah Jafar so kosong. Sepertinya dorang so pergi dengan tergesa-gesa. Mar, torang ndak baku dapat. Mungkin baru 2 atau 3 jam yang lalu dorang so pergi." Ketika Doni mendengar ini, dia langsung marah dan berkata, "Cari mereka. Meski harus ke ujung dunia, temukan 2 bajingan itu dan bunuh mereka." 70 orang yang datang dari Manado mulai melakukan pencarian secara menyeluruh di seluruh Makassar. Namun mereka tidak menemukan sedikit pun jejak dari Jafar dan Lukman. Sebenarnya, pada saat ini Jafar dan Lukman sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Di saat yang sama, di kediaman keluarga Wirawan, suasana tetap terang benderang. Para anggota keluarga Wirawan sangat terkesan melihat efek dari jamu regenerasi yang diminum oleh kakek Wirawan. Jamu itu tidak hanya membuat kakek Wirawan terlihat lebih muda dan kuat,
tetapi juga mengubah penampilan dan semangatnya secara drastis. Siapa yang bisa membayangkan beberapa bulan lalu orang tua ini hampir meninggal, tetapi sekarang dia begitu penuh semangat. Saat ini, mereka melihat kakek Wirawan sudah berolahraga dengan serius selama lebih dari 2 jam. Namun, dia sama sekali tidak merasa lelah. Ayah Jody, yaitu Tony Wirawan, juga berdiri di samping, juga tertegun melihatnya. Sebagai putra tertua, hal yang paling ditakutinya adalah ayahnya hidup terlalu lama. Kalau ayahnya masih bisa hidup beberapa belas tahun lagi, dia sendiri akan menjadi sangat tua. Lalu bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga Wirawan? Bahkan mungkin saja dia akan meninggal lebih dulu sebelum ayahnya. Memikirkan hal ini, Tony merasa sangat frustrasi. Di sisi lain, Vania justru merasa sangat bahagia melihat kondisi kakeknya yang jauh lebih baik. Dia segera menyerahkan handuk yang sudah dipersiapkan dan berkata, "Kakek, bagaimana kalau olahraga malam ini sampai di sini saja? Besok bisa dilanjutkan lagi." Kakek Wirawan mengangguk dengan antusias. Dia mengambil handuk dan mengelap keringatnya lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka di saat hidupku hampir berakhir, aku masih bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Aku sungguh berterima kasih kepada Tuan Andi." Kemudian dia menoleh ke arah Vania dan berkata, "Vania, urusanmu dengan Tuan Andi harus disegerakan. Keinginan terbesar kakek sekarang adalah melihatmu menikah dengan Tuan Andi Rewa." Mendengar ini, Tony langsung berkata, "Ayah, urusan Vania dan Tuan Andi sebaiknya ayah pertimbangkan kembali. Masalahnya, Tuan Andi sudah menikah. Kalau ayah mendorong Vania untuk mengejar Tuan Andi, bukankah itu berarti ayah mendorong Vania menjadi orang ketiga?" Mendengar istilah orang ketiga, wajah Vania langsung menunjukkan ketidaknyamanan. Dia tahu kalau Andi sudah menikah. Kalau dia terus mendekati Andi, memang terasa kurang pantas. Sekarang, ketika dia mendengar pamannya mengatakan hal ini, dia merasa semakin tidak nyaman. Kakek Wirawan mendengus dan berkata, "Kau tahu apa? Tuan Andi dan wanita dari keluarga Tama itu hanya menikah di atas kertas. Kalau begitu, apa yang perlu kita khawatirkan?" Setelah berkata demikian, kakek Wirawan tidak mempedulikan Tony lagi dan berkata kepada Vania, "Vania, jangan pedulikan apa kata orang lain. Kalau kau juga menyukai Tuan Andi, kejarlah dia dengan penuh semangat." Vania hanya diam. Hatinya jelas merasa tidak nyaman. Kakek Wirawan melihat ekspresinya, lalu berkata kembali, "Vania, besok tolong atur pertemuan dengan Tuan Andi. Aku ingin mengundangnya makan malam untuk berterima kasih atas pemberian jamu regenerasinya. Siapkan juga kartu ATM dengan saldo 10 miliar sebagai tanda terima kasihku dan berikan pada Tuan Andi saat makan malam." Semua orang di keluarga Wirawan terkejut. 10 miliar? Arus kas seluruh keluarga Wirawan saja hanya sekitar 30 miliar. Kakek Wirawan ini akan mengambil sepertiga arus kas keluarga untuk diberikan kepada Andi Rewa? Mata Tony dan Jody langsung terbakar. Uang tunai yang dimiliki ayah dan anak ini, kalau digabungkan pun, mungkin hanya sekitar 3 hingga 5 miliar. Tapi sekarang, kakek Wirawan ingin memberikan 10 miliar kepada Andi Rewa. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.